Pemimpin klan darah roh menerjang keluar, rambutnya kusut, tubuh penuh luka dan darah, terlihat sangat parah. Dia berseru, "Aldren Ye, kau mengejarku sampai ke sini, padahal kau sudah membuatku luka parah. Kenapa kau masih belum puas juga?" Dia membawa pedang patahnya, namun aura yang dia miliki tidak sampai 1/10 dari sebelumnya, sangat jauh berbeda. Saat ini pemimpin klan darah roh ibarat harimau ompong, kekuatannya sangat berkurang dan dia sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Gustaf. Bahkan nada bicaranya mulai terdengar seperti memohon, tidak ada lagi sikap sombong sebelumnya. Gustaf berkata, "Mana mungkin aku melepaskanmu hidup-hidup. Lihat dulu siapa dirimu. Kalau waktu itu aku yang kalah, apakah kau akan melepaskanku? Hari ini kau harus mati." Begitu Gustaf selesai berbicara, dia langsung mengayunkan pedang pembunuh naga surgawi. Ujung pedang memancarkan ratusan hingga ribuan sinar tajam yang menyerang dari segala arah, membuat pemimpin klan darah roh tidak bisa menahan dan tidak bisa menghindar. Pada saat yang sama, tangan kanannya menggenggam tombak pembunuh 9 neraka, lalu dia melancarkan serangan, 3 serangan penghancur langit. Dalam sekejap, ujung tombaknya melesat ke depan, seakan menembus ruang dan mengejar waktu yang terus berlalu. Gelombang tombak yang sangat kuat menyebar ke segala arah dan merobek segalanya secara paksa, membawa aura pembunuhan yang tidak tertandingi, menjulang di atas langit dan bumi. Meski terluka, pemimpin klan darah roh tahu bahwa kalau ingin bertahan hidup, dia harus bertarung sekuat tenaga. Jadi dia pun berseru, "Pedang darah roh!" Dia mencengkram gagang pedang dengan kedua tangannya, memaksa seluruh darah dan energi kehidupannya mengalir ke pedang patah itu. Lalu dia menghujamkan satu tusukan keras. Dari ujung patahan pedang memancar cahaya berdarah, mengandung kekuatan hukum besar, menyambut serangan tombak dan hujan pedang dari Gustaf. Sementara tubuhnya terus menghindari pedang-pedang yang datang dari segala arah. Tatapannya terpaku pada gelombang tombak. Dia mengerahkan seluruh darahnya untuk menopang pedang patah. Ini adalah momen hidup dan mati. Siapa yang bisa membayangkan suatu hari dia seorang tokoh besar akan dipaksa sejauh ini oleh seorang junior tingkat alam Dai Yuan, bahkan sampai menguras darah dan esensi hidupnya demi bertahan. Selama puluhan ribu tahun dia berkultivasi, dia belum pernah mengalami situasi yang sesulit ini. 3 kekuatan besar bertabrakan dalam satu titik, menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh pegunungan. Batu-batu raksasa runtuh dan menghujani tanah. Di kejauhan, baik itu para kultivator maupun para jenius dari keluarga besar dan sekte, tidak ada satupun yang berani mendekat. Jenius tingkat alam Raja Void biasa, kalau mendekat ke wilayah pertarungan, bahkan belum masuk ke inti pertempuran pun sudah cukup untuk membuat mereka hancur oleh gelombang kejut. Pertarungan antara Gustaf dan pemimpin klan darah roh bisa dikatakan adalah puncaknya pertarungan antara para puncak muda generasi sekarang. Di dalam rahasia klan darah roh, ini adalah pertarungan puncak paling menggetarkan yang bisa dilancarkan generasi muda. Tidak ada lagi jenius lain yang mampu menampilkan gelombang kekuatan sekuat dan sebesar ini. Bahkan Ji King pun tidak bisa melakukannya. Walau Ji King sudah mencapai tingkat pertama alam Kaisar Dewa, itu pun dia baru saja melangkah ke sana. Dari segi kekuatan tempur, dia belum mampu menyamai ini. Sedangkan yang lainnya seperti Lin Hai, Li Tian, dan yang lain yang berada di tingkat 7 atau 8 alam Dai Yuan masih jauh dari kemampuan sebesar ini. Ji King bergumam di dalam hati, "Sepertinya masih butuh waktu sebelum Gustaf bisa menang. Kali ini Gustaf membunuh 5 orang dari klan darah roh. Itu benar-benar di luar nalar. Entah keberuntungan macam apa yang dia dapatkan. Untungnya identitas Gustaf belum terbongkar. Kalau tidak, keluarga Ye di Huaxia, bahkan daerah lain pun akan ikut terungkap. Sekarang, aku harus berjaga untuknya di sekitar sini." Ji King mengayunkan pedangnya dan berdiri di tepi pertempuran,
sambil memasang formasi, mencegah orang-orang dari tingkat 7 atau 8 alam Daiyuan datang mengacau, terutama dari keluarga Huang. Keluarga Huang sudah bersekutu dengan klan darah roh selama 3000 tahun. Setiap 100 tahun mereka tidak pernah menjadi target pembantaian oleh klan darah roh, dan karena itu mereka sudah mengumpulkan banyak kekuatan dan fondasi selama ribuan tahun. Jenius keluarga Huang yang masuk ke rahasia klan darah roh tidak sedikit. Di antaranya ada yang selevel Huang Ming. Bahkan ada satu orang bernama Huang Zantian, tingkat 9 alam Daiyuan, hampir mencapai alam Kaisar Dewa. Tindakan Ji Siking ini utamanya adalah untuk menghalangi Huang Zantian dan kawanannya datang mengacau. Terdengar bunyi gemuruh. Pertarungan antara Gustav dan pemimpin klan darah roh memancarkan gelombang demi gelombang kekuatan dahsyat. Berbagai cahaya menyilaukan memenuhi langit, kadang merah menyala, kadang biru murni, kadang putih bersih. Setiap pancaran cahaya itu adalah hasil dari tabrakan teknik bela diri kuat dan senjata ilahi. Sementara gelombang kejutnya menghancurkan seluruh pegunungan di sekitar dan membuatnya rata dengan tanah. Gustav menusukkan tombaknya, sebuah tusukan yang seolah mampu menembus sepanjang zaman, langsung mengenai lengan kiri pemimpin klan darah roh secara tepat. Dengan sekali sentakan, ujung tombak pembunuh 9 neraka memancarkan ratusan hingga ribuan bilah energi tombak dan langsung meledakkan lengan kiri pemimpin itu. Lalu pedang pembunuh naga surgawi pun diayunkan, dan cahaya pedang seperti ombak sungai Yangtze yang menggulung deras, gelombang demi gelombang, setiap lapisan semakin kuat dari sebelumnya, hingga lengan kanan pemimpin itu pun terpotong. Lengan kiri meledak, lengan kanan terpotong. Pemimpin klan darah roh menjerit kesakitan. Dari kedua bahunya menyembur darah segar seperti air mancur. Rasa sakitnya membuat dia terus meraung. Pedang patah di dadanya pun kehilangan kilaunya dan jatuh ke tanah. Dia menatap Gustav dengan ekspresi gila sambil mengutuk, "Dasar sampah, kau tidak akan mati dengan baik. Hari ini kau membunuhku, tetapi kelak para bangsawan klan darah roh kami akan menebas kedua lenganmu, menguliti dan mencabikmu hidup-hidup." Satu kilatan pedang melintas. Pedang pembunuh naga surgawi langsung menempel di titik di antara alis pemimpin itu. Jaraknya hanya 1 sentimeter. Kalau Gustav ingin membunuhnya, tinggal satu gerakan saja. Saat itu, Xiuqiye tidak mengejar untuk membunuhnya, karena berharap Gustav bisa menggali rahasia tentang makam reinkarnasi dari pemimpin klan darah roh ini. Makam reinkarnasi memiliki satu batasan terbesar terhadap 100 ahli besar. Mereka tidak boleh membocorkan rahasia di balik makam reinkarnasi. Satu-satunya yang bisa menyentuhnya adalah Gustav sendiri. Dan sekarang, ini adalah satu-satunya peluang Gustav untuk mendapatkan rahasia itu. Suara dingin Gustav bergema, "Kau pasti tahu kenapa aku tidak membunuhmu." Pemimpin klan darah roh menatap pedang dingin yang memancarkan cahaya darah di depan matanya, lalu menyeringai, "Dasar sampah, aku tidak tahu apa-apa. Kalau kau mau membunuhku, bunuh saja." Gustav tersenyum tipis. "Ada hal-hal yang bukan kehendakmu yang menentukannya. Aku ingin tahu, di mana tepatnya markas klan darah roh. Tahun depan mereka bisa sampai ke Gunung Kunlun. Pasti ada pintu masuk. Di mana pintu masuk itu? Dan juga, selain keluarga Huang yang bersekongkol dengan kalian, kekuatan mana lagi di Gunung Kunlun yang berkhianat?" Yang paling dikhawatirkan Gustav adalah keluarga-keluarga puncak yang bersembunyi dalam bayangan. Kalau masalah internal Gunung Kunlun tidak diselesaikan, maka saat para ahli klan darah roh tiba, bahaya tetap tidak terhindarkan. Tiba-tiba pemimpin klan darah roh tertawa terbahak-bahak. "Dasar bocah bodoh, seumur hidupmu jangan harap kau bisa tahu. Lebih baik aku mati daripada mengkhianati klan darah roh. Kau memang kuat, dan di belakangmu ada Xiuqiye. Lalu kenapa? Tahun depan saat para bangsawan klan darah roh datang, bukan hanya kau,
Bahkan Xiu Qiye pun tidak akan sanggup menahan satu jurus. Dan tahukah kau posisiku di klan darah roh? Aku hanya semut rendahan, tingkat alam kaisar dewa. Sebelum mati, biar ku beritahu, tingkat alam kaisar dewa di klan darah roh itu seperti pasir di jalan. Tahukah kau masih ada beberapa tingkatan setelah itu? Darah rendahan seperti kalian, satu-satunya nilai kalian hanyalah menjadi budak kami. Gustav mendengar semua ini dan hanya bisa menggeleng pelan. Dia melangkah maju dan satu langkah lalu mengayunkan telapak tangannya dengan ringan. Terdengar suara tamparan keras bagaikan petir. Pemimpin klan darah roh muntah darah di tempat. Tubuhnya hampir terlempar dan akhirnya dia jatuh berlutut di depan Gustav. Darah segar terus mengalir dari mulutnya dan sobek, membengkak. Mata dingin Gustav menatap pemimpin itu dan dia bertanya, "Kalau pertanyaan-pertanyaan ini tidak kau jawab, aku punya cara sendiri untuk mengetahuinya. Tapi sekarang aku ingin tahu di mana sebenarnya para ahli besar zaman kuno itu dikurung. Dan siapa yang ada di balik klan darah roh? Kenapa kalian harus memenjarakan mereka?" Mendengar pertanyaan ini, mata pemimpin klan darah roh membelalak lebar. Lalu dia menatap Gustav dengan tajam dan berkata, "Hal-hal dari zaman kuno. Apa hakmu untuk mengetahui hal itu? Kau tidak pantas. Lagi pula, hidup mati orang-orang itu, apa urusannya denganmu?" Mata Gustav menyipit. Aura darah pekat membumbung dari tubuhnya saat dia berkata, "Tidak ada urusannya denganku? Maaf, 100 ahli besar itu semuanya adalah guru-guruku. Sekarang kau mau mengatakan kalau hal itu masih tidak ada hubungannya denganku?" Begitu kata-kata itu terucap, pupil mata pemimpin klan darah roh membesar, bahkan seperti membatu. Raut wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Pemuda dari Gunung Kunlun ini ternyata murid dari 100 ahli besar yang dikurung itu. Bagaimana mungkin? Pemuda ini baru berumur 20-an tahun. Jarak waktu dari zaman kuno terlalu jauh. Jangan katakan menjadi murid, bertemu pun mustahil. Meski dia tidak tahu siapa sebenarnya 100 orang yang dikurung itu, namun satu hal yang pasti, mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan para ahli puncak klan darah roh pun takut kepada mereka. Dan yang paling penting, klan darah roh tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh 100 orang itu. Setelah lama terdiam, pemimpin klan darah roh memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Lalu dia menatap tajam ke arah Gustav. "Anak muda, makanan boleh asal makan, tapi omongan tidak bisa asal bicara. Lupakan mengenai apakah kau sempat bertemu mereka. Andaikan pun bertemu, 100 ahli besar itu sangat pilih-pilih. Mana mungkin mereka menerima kau sebagai murid? Darahmu bahkan aura klan iblis di tubuhmu tidak layak menjadi murid mereka. Kau hanyalah..." Sampai di situ, suara pemimpin klan darah roh mendadak terhenti. Karena dia melihat di tangan Gustav muncul sebuah batu hitam. Dan saat batu itu muncul, kristal yang tersembunyi di dalam tubuhnya justru bergetar hebat. Seolah-olah melihat sesuatu yang harus membuatnya tunduk. Tubuh pemimpin klan darah roh itu mulai gemetar. Itu adalah reinkarnasi. Dia tidak bisa percaya. Yang lebih mencengangkan, benda yang begitu berharga dan diincar oleh tak terhitung ahli besar, kenapa bisa muncul di Gunung Kunlun? Dia pun berteriak dengan penuh emosi, "Anak muda, dari mana kau dapat batu itu?" Tatapan mata Gustav menyipit. Dugaannya benar, klan darah roh mengetahui rahasia batu ini. Gustav berseru, "Apa nama batu ini? Katakan padaku semua yang kau tahu." Namun kini mata pemimpin klan darah roh sudah dipenuhi kegilaan. Dalam sekejap, pikirannya berputar cepat. Dia pun percaya kalau Gustav memang berkaitan dengan 100 ahli besar itu. Apapun yang terjadi, Gustav tidak boleh dibiarkan hidup. Karena Gustav adalah orang yang disebut dalam legenda klan darah roh sebagai pengendali reinkarnasi. Menguasai reinkarnasi berarti menguasai hidup dan mati semua makhluk. Bahkan langit pun tidak bisa menolak Gustav, apalagi klan darah roh.
Detik berikutnya, pemimpin klan darah roh memuntahkan seteguk darah esensi. Tubuhnya membesar secara drastis. Pembuluh darah matanya meledak merah, tampak seperti ingin meledakkan diri dan mengajak Gustav mati bersama. Satu nyawa ditukar dengan satu ancaman bagi seluruh dunia. Menurutnya, itu layak dilakukan, meskipun dia harus menanggung siksaan abadi. Gustav merasakan ancaman itu, matanya menyipit. Dia pun tidak lagi berniat menggali rahasia, namun langsung mengayunkan satu tebasan pedang. Detik berikutnya, kepala pemimpin klan darah roh terbang lalu jatuh ke tanah. Namun meskipun tanpa kepala, tubuhnya masih bergerak, memancarkan aura darah yang sangat pekat. Tapi mau bagaimanapun, tubuh yang siap meledak bukan tandingan Gustav yang sudah menerobos alam Daiyuan. Saat ini, Gustav benar-benar berdiri di puncak para jenius muda di dalam rahasia darah roh ini. Gustav bergumam, "Sayang sekali, ilmu rahasia Gunung Kunlun tidak bisa menggali rahasia dari orang ini. Tapi ada satu hal yang bisa dipastikan. Klan darah roh memang tahu asal-usul batu misterius itu." Gustav menatap dingin ke arah mayat itu, lalu menambahkan satu tusukan lagi. Tombak pembunuh 9 neraka seketika menembus perut pemimpin klan darah roh. Kekuatan tombaknya yang luar biasa menembus 5 organ dalam dan seluruh tubuhnya. Dalam sekejap ratusan aliran energi tombak menyembur keluar dari tubuh pemimpin klan darah roh. Seorang tokoh tingkat kaisar klan darah roh pun gugur, tanpa harapan untuk hidup kembali. Dari kejauhan, meskipun Ji King sudah mengetahui hasilnya, dia tetap merasa sangat terkejut melihat pemandangan di depan matanya. Pemimpin klan darah roh benar-benar mati. Bagaimana cara kultivasi si Gustav ini? Seorang ahli kuat dari klan darah roh yang sudah terluka saja. Tidak mampu bertahan lebih dari 10 jurus, padahal dia baru di tingkat alam Daiyuan. Kalau dia mencapai tingkat alam Kaisar Dewa, siapa lagi yang bisa membatasi dia di Gunung Kunlun? Dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti bunga teratai bermekaran. Matanya bersinar indah, penuh semangat dan kecerdasan. Saat dia memandang Gustav, terdapat perasaan yang berbeda di matanya. Dia tahu kalau Gustav Ye dan Aldren Ye adalah orang yang sama, dan perasaan itu tetap ada. Saat tatapan mereka bertemu, perasaan itu memancar tanpa tersisa. Gustav meliriknya dan bergurau, "Kenapa kau menatapku seperti itu? Jangan-jangan kau jatuh cinta kepadaku." Gustav bergurau sambil membersihkan jasad pemimpin klan darah roh. Dia ingin melihat apakah masih ada sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli kuat dari klan darah roh itu. Ji King mendengus dingin lalu berkata dengan nada tajam, "Sekuat apapun kau, lalu kenapa? Hatiku hanya untuk dunia bela diri, sedangkan kau, aku sama sekali tidak tertarik kepadamu." Gustav baru hendak mengatakan sesuatu kepada Ji King, tetapi tiba-tiba dia melihat kilau cahaya dari dalam tubuh pemimpin klan darah roh. Dia bergumam, apa itu?" Gustav mengulurkan tangannya. Baru saja dia hendak meraihnya, namun cahaya itu tiba-tiba menyembur keluar dari tanah. Sebuah batu kristal cemerlang melayang di atas telapak tangannya. Cahaya pada kristal itu sangat mirip dengan cahaya reinkarnasi. Bahkan darah di dalam tubuhnya pun terasa bergolak. Bahkan makam reinkarnasi juga ikut bergetar. Gustav berkata, "Pemimpin klan darah roh menyembunyikan benda ini di dalam tubuhnya. Ini pasti sangat penting. Apalagi makam reinkarnasi juga memberikan reaksi. Benda ini jelas bukan sesuatu yang sederhana. Setelah urusan dengan alam rahasia darah roh selesai, aku harus bertanya kepada senior Xiuqiye." Ji King menyadari kebingungan Gustav lalu bertanya, "Gustav, setelah ini kita akan kemana? Alam rahasia darah roh sepertinya akan runtuh dalam waktu dekat." Gustav menyimpan kristalnya lalu berpikir sejenak dan menjawab, "Kita kembali ke tempat Han Yun dulu. Sekarang pemimpin klan darah roh sudah dibunuh. Keluarga Huang juga tidak bisa dibiarkan tetap hidup. Nanti saat lembah rumput suci berhasil membudidayakan obat roh,
dan menyembuhkan para korban luka, kita bisa membawa mereka keluar dari alam rahasia ini. Ji Siking mengangguk, benar. Lagi pula kita sudah benar-benar berkonflik. Sebelum gelombang baru kelan darah roh datang, kita harus mencabut akar keluarga Huang sepenuhnya. Hanya saja selama 3000 tahun ini, berbagai keluarga dan sekte mengalami kerusakan besar. Sedangkan keluarga Huang masih menyimpan kekuatan besar. Menghadapinya pasti tidaklah mudah. Mata Ji Siking memancarkan kilau tajam. Sambil berpikir cepat dia berseru, kita pergi dulu ke tempat Han Yun. Gustav dan Ji Siking pun berangkat bersama dengan cepat menuju tempat Han Yun.